Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita terhubung dengan analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi. Selamat pagi, Mas Wafi. Selamat pagi. Ya, Mas Wafi, kita lihat pergerakan IHSG pada pekan ini sedang dalam tren pelemahan ya. Untuk pergerakannya hari ini, analisa Anda seperti apa? Ya, kalau bicara mengenai sisi teknikal, memang hari ini saya rasa memang sudah sewajarnya melakukan rebound ya. Walaupun memang dari sisi reboundnya saya lihat memang masih cukup terbatas. Karena bicara mengenai sentimen, sebenarnya kalau kita lihat secara dominasi mayoritas juga sentimennya masih relatifnya cukup negatif ya. Kalau kita lihat kan dari bursa Amerika sendiri semalam juga masih ditutup melemah. Mungkin satu-satunya yang menjadi sentimen positif itu adalah dari harga komoditas ya, yang saya lihat memang untuk beberapa komoditas seperti minyak, kemudian nikel, kemudian CPO itu juga masih mengalami penguatan ya, rebound. Sehingga kalau kita lihat dari sisi saham-saham berbasis komoditas ini kita harapkan bisa menjadi penopang lah, paling tidak kenaikan IHSG supaya bisa bertahan di teritori positif hari ini. Baik, nah kalau kita lihat terkait dengan sentimen lain, mungkin dari perkembangan kasus COVID-19, kasus harian yang sudah mencapai 1.000 kasus per hari, apakah ini juga menjadi penahan IHSG untuk bisa rebound lebih lagi? Ya, betul sekali. Jadi kalau kita lihat dari perilaku investor ya, yang pantauan saya dalam 1 minggu terakhir ini memang kecenderungannya memang untuk investor domestik ini lebih banyak melakukan wait and see ya. Sementara dari sisi capital inflow-nya sendiri, ini justru asing yang mulai saya lihat cukup agresif ya untuk masuk, dan salah satu faktor yang membuat investor domestik ini menjadi cukup relatively melakukan aksi wait and see itu salah satunya memang memantau ya kondisi perkembangan dari sisi Omicron juga. Kemudian setelah dari sisi Omicron, walaupun dari secara magnitude-nya sendiri memang sudah tidak sebesar tahun kemarin dari sisi COVID-nya, saya lihat faktor lain yang dipantau oleh para investor domestik ini juga adalah kejelasan mengenai beberapa peraturan dari pemerintah, misalkan seperti PPNBM, kemudian juga dari sisi asumsi makronya juga, baik itu makro dari Amerika Serikat maupun dari nanti reaksi hari ini juga kan ada rencana rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia juga ya, mereka akan melihat bagaimana arah posisi dari Bank Indonesia ke depannya. Oke, nah berhubungan dengan RDG dari Bank Indonesia hari ini, apakah BI kemungkinan akan kembali menahan suku bunga acuan? Ya, kalau kami sendiri dari Bahana Sekuritas masih cukup optimis ya, Bank Indonesia akan menahan suku bunga acuan ya di tahun ini, dan kita lihat memang Bank Indonesia ini kelihatannya akan lebih fokus terhadap perkembangan ekonomi dalam negeri ya, daripada melakukan kebijakan yang responsif terhadap tingkat suku bunga dari Amerika Serikat ya, atau the Fed rate nanti ya. Jadi kalau kami sendiri dari Bahana Sekuritas masih berasumsi di tahun ini Bank Indonesia ini tidak akan merubah tingkat suku bunganya dari level sekarang. Oke, nah kita bicara soal kebijakan Bank Sentral nih Mas Wafi. The Fed juga akan hawkish tahun ini. Dampaknya kepada pergerakan IHSG bagaimana? Ya, untuk saat ini memang kita masih menikmati momentum dari capital inflow ya. Dimana kalau kita lihat kan dari Amerika Serikat sendiri kan sebenarnya secara sentimen kita katakan tidak terlalu bagus ya. Beberapa laporan keuangan dari yang dikeluarkan di emiten di Amerika Serikat juga menunjukkan performa tidak terlalu bagus. Kemudian juga dari sisi investornya juga mereka masih menunggu kejelasan ya dari langkah The Fed, sehingga investor-investor dana-dana yang ada di Amerika Serikat ini saya lihat memang masih banyak berputar di emerging market ya, salah satunya adalah Indonesia. Mungkin kita akan terkena dampaknya ini ketika nanti The Fed benar-benar merealisasikan kenaikan tingkat suku bunganya. Di situ mungkin kita akan merasakan sedikit adanya capital outflow di situ, walaupun secara magnitude juga saya rasa tidak akan sangat berdampak negatif sekali ya terhadap IHSG, karena secara valuasinya sendiri IHSG saat ini memang relatifnya cukup kompetitif ya dibandingkan bursa-bursa regional lainnya. Setelah itu juga kan di tahun ini kita juga menanti beberapa IPO yang kelihatannya cukup dinanti juga baik oleh investor domestik ataupun investor asing. Oke, artinya IHSG masih punya daya tahan yang cukup kuat ya Mas terkait dengan keputusan The Fed nanti. Nah, prediksi Anda akan ada berapa kali penaikan suku bunga acuan dari The Fed tahun ini?
Ya, kalau kita lihat dari sisi konsensusnya sendiri kan, apalagi dari The Fed sendiri kan memang sudah mengatakan ada kemungkinan mereka akan melakukan 3 kali ya kenaikan dari tingkat suku bunga di tahun ini, dan saya rasa memang konsensus pun berasumsi sama untuk kenaikan The Fed. Baik, Mas Wafi, prediksi Anda untuk pergerakan IHSG hari ini akan bergerak di rentang level berapa? Ya, untuk IHSG hari ini walaupun dia dibuka positif ya, saya rasa investor harus tetap waspada juga terhadap karena tekanan jualnya masih cukup kencang. Strateginya saya sarankan memang strategi investasi jangka pendek atau trading terlebih dahulu dengan range yang saya lihat ini ada di level 6.290 sampai dengan 6.625. Baik, kita beralih ke rekomendasi saham Mas Wafi. Ini banyak saham blue chip yang tertekan pekan ini. Apa yang sebaiknya dilakukan investor? Apakah mulai bisa diakumulasi atau wait and see dulu nih? Ya, untuk investor dengan strategi jangka panjang, sebenarnya untuk saham blue chip setiap terjadi pelemahan ini bisa melakukan akumulasi pembelian ya, karena kalau kita bicara secara fundamental untuk saham-saham blue chip ini memang fundamentalnya relatif cukup kuat dibandingkan yang lain. Nah, untuk investor dengan strategi jangka pendek, memang saya sarankan untuk lebih waspada switching dulu ya, melakukan rotasi sektoral, melihat bagaimana secara teknikal valuasinya sendiri ataupun sentimen dari katalis sentimen teknikalnya sendiri. Dan kalau kita lihat kan untuk saat ini beberapa saham blue chip sebenarnya sudah termasuk kategori oversold ya, dan memang berpeluang melakukan rebound, sehingga dari sisi momentum ini bisa dilakukan aksi akumulasi beli ya untuk investor jangka pendek pada saham-saham blue chip. Baik, kita ke sektor lainnya, Mas Wafi. Saat ini bagaimana perkembangan sektor saham otomotif setelah ada diskon PPNBM yang dilanjutkan oleh pemerintah? Nah, iya, ini memang salah satu kejelasan yang dinanti ya sebenarnya oleh para investor juga ya terkait di industri otomotif, dan memang walaupun dari sisi angkanya sendiri kan lebih rendah dibandingkan tahun kemarin, tapi ini setidaknya lebih baik dibandingkan tidak ada sama sekali gitu. Dan saya rasa ini akan tetap menjadi sentimen positif juga ya bagi investor, bagi sektor otomotif secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya dari sisi market share-nya sendiri kan, dari sisi inventory level ini sudah mulai ada improvement, dan kalau kita lihat dari sisi market share-nya sendiri lebih spesifik lagi, kita masih berasumsi bahwa Astra International kelihatannya masih akan tetap mempertahankan market share-nya, karena memang kalau dilihat dari pesaing-pesaingnya yang lain, ini kelihatannya akan menjadi situasi yang cukup favorable ya untuk Astra International, karena dari sisi Honda channel check yang kita lakukan ini terakhir dari sisi inventory level Honda kelihatannya masih cukup agak sulit untuk mengejar ya inventory levelnya, dan dari sisi Mitsubishi kalau kita lihat dari sisi diskonnya sendiri sebenarnya masih belum sekompetitif Astra. Oke, rekomendasi Anda untuk saham otomotif apa saja? Ya, untuk kalau otomotif kan pilihannya antara Astra ya. Topik kami dari Bahan Sekuritas masih di Astra International. Memang rekomendasi ini untuk investasi jangka panjang. Baik, kita ke sektor komoditas, Mas Wafi. Tadi juga Anda sempat menyebutkan terkait dengan harga komoditas yang mulai stabil. Nah, dampaknya ke saham-saham di sektor komoditas bagaimana? Ya, saya rasa memang dari sisi komoditas dari volumenya sendiri masih cukup positif ya di tahun ini. Walaupun kenaikannya sendiri kita tidak bisa ekspektasikan akan sefantastis tahun kemarin, karena banyak sekali faktor dari sisi demand dan supply. Akan tetapi sentimen positif ini seharusnya bisa ditranslate ya ke performa laporan keuangan dari emiten-emiten tersebut yang bisa mendorong paling tidak menopang lah kenaikan dari harga saham itu. Baik, ini perkembangan sektor saham lainnya, Mas Wafi. Kalau untuk sektor saham properti, rekomendasinya bagaimana? Ya, properti untuk level saat ini sudah bisa melakukan akumulasi beli karena memang dari sisi sentimennya sendiri kan masih ada dukungan sentimen positif juga dari pemerintah ya, walaupun sama seperti sektor otomotif ya, dari sisi angkanya sendiri kan tidak sebesar kemarin, tapi paling tidak dukungan itu akan menjadi salah satu katalis positif juga untuk sektor properti, terutama untuk yang landed ya, landed untuk kelas medium to low segment. Baik, terakhir Mas Wafi, rekomendasi saham lainnya dari Anda untuk hari ini apa saja?
Ya, untuk hari ini memang fokusnya mayoritas masih di saham-saham berbasis komoditas ya, seperti Medco, Elsa, kemudian Antam dan Pins. Di luar itu untuk saham-saham yang big caps, saya bisa merekomendasikan saham-saham seperti BBRI, Arto, kemudian saham-saham di sektor telekomunikasi ya, seperti Tower, TV, dan Telkom. Baik, Mas Wafi, terima kasih atas informasi dan analisisnya. Sampai jumpa, salam sehat. Pemirsa, itu tadi analis dari Bahana Sekuritas Muhammad Wafi.